Shalom jemaat Oikos yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima jamahan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kami ada di tempat ini Tuhan, itu karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang hidup, yang memberkati kami, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Kau Allah yang hidup, perkasa dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah pemilik hidup kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa-Mu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita, rasakan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batu kami Tuhan, kota perlindungan kami, pertahanan kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tiada Allah yang lain. Hanya di altar-Mu kami datang Tuhan.
kuasamu hidupku, ku bagimu. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang saudara. Dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau ambil alih Bapa seluruh hidup kami. Kami buka hati kami Tuhan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Bapa yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Mohon pimpinlah ibadah ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Bukan pujian ini itu yang kami nyanyikan Bapa, tapi ini adalah isi hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Bapa, persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu ada jalan keluar buat kami Bapa. Kami yang datang Tuhan, mungkin ada yang lagi sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Mungkin ada yang lagi kesulitan ekonomi Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi selalu ada jalan keluar. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu Bapa pada hari ini Bapa. Berkatalah Engkau Tuhan, titip setiap apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan kepada hamba-Mu yang pada hari ini akan berdiri di mimbar ini Bapa. Biarlah apapun yang keluar dari mulutnya Bapa, itu semua adalah isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan, boleh menjadi jawaban setiap persoalan kami Bapa. Biarlah kami boleh datang berbeda ketika kami nanti pulang Bapa. Kami boleh pulang membawa damai sukacita Bapa daripada Engkau. Kami boleh dipenuhi dengan Roh Kudus Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh selalu hidup di dalam hidup kami Bapa. Boleh kami praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang pada hari ini mengambil pelayanan Bapa. Engkau memberikan hikmat, rahmat Tuhan kepada mereka Tuhan. Mereka hati yang penuh berkobar-kobar Bapa, yang penuh semangat, yang selalu ingin melayani Engkau Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Shalom. Tidak terasa gereja kita sudah melewati masa 1 tahun. Itu semua berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin.
Nah, sekarang kita mau belajar yel-yel nih. Yel-yel gereja kita. Mari kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang oikos, Bapak Ibu Saudara katakan bertumbuh dan bertambah. Oke? Coba kita tes satu kali ya. Oikos, bertumbuh dan bertambah. Oke, sekali lagi yang lebih kompak. Oikos, bertumbuh dan bertambah. Yeay. Oke. Kita akan nyanyikan satu lagu ini. Beri tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku setia. Dengan kuasa mulia, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus Tuhan. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia
Saudara siap menerima sukacita dari Tuhan? Amin. Kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yeah. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Terima sukacita dari Tuhan. Karyamu mempesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari semuanya kita siap-siap menari buat Tuhan kita. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk.
Puji nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, kadang kita merasa lemah, tetapi hanya karena penyertaan dan anugerah Tuhanlah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ini pengakuan iman kami Tuhan, hanya perkataan-Mu.
kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, oh sama-sama kita mau katakan anugerahnya cukup bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan, Cukuplah bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, amin, amin. anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Katakan dari kedalaman hatimu saudara-saudara, Anugerah, semua hanya karena anugerahnya. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. saya mempersilahkan kepada hamba-Nya. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. oh kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayang-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Ya la 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 la. Siapa? Somebody tinggikan namanya. Terima kasih anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu yang dahsyat. Oh, Engkau terlalu amat baik Bapa. Siakara la 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 la, sikira la 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 la. Ila la ba la ba ya si.
Terima kasih Yesus. Engkau terlalu amat baik buat kami, buat gerejamu di tempat ini yang sudah melewati 1 tahun. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna buat rumah-Mu di tempat ini, buat gerejamu. Gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah setiap pribadi kami. Biarlah kami semakin dibentuk, semakin dibangun dengan pondasi yang kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kepentingan kami pribadi. Biarlah semuanya hanya bagi Engkau, semuanya hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Oleh karena Engkau kami ada di tempat ini, bukan gagah dan kuat kami ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Angkat tanganmu, sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah lebih lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Benar Bapa, selamanya Engkau ajaib, Engkau heran di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Kami hanya menikmati hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, bahkan detik demi detik. Kami bisa merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Engkau bekerja di dalam hidup kami, juga bekerja buat keluarga kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Dan kami semakin melihat bahwa mujizat semakin banyak terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, masih terus berjuang untuk menuju kepada kesempurnaan seperti Engkau bersama-sama gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya, berikan pengertian, berikan hikmat. Taruh Tuhan hati-Mu di lidah mulut hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap perkataan ada hadirat Tuhan mengalir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan dalam persoalan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar, berikan hikmat. Kami bukan lari dari persoalan, tapi kami akan hadapi persoalan, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus yang siap jadi pemenang, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk. Minta tolong pemain musik bisa dampingin saya, iringin terus saja. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat hambanya, luar biasa, Pak Kinoto, Pak Joko, dan Ibu Lis, dan juga semua
para pengerja tempat ini juga jemaat Tuhan. Ya, saya ada tempat ini rasanya mimpi. Ya, 40 tahun lebih. Ya, perjumpaan dengan Pak Joko itu tahun berapa ya? Waktu di sahabat lama. Istri saya sahabat lama dari Bu Lilis juga. Ya, 40 tahun lebih, tahun 80-an. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan itu sudah tata demikian rupa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan, maka percayalah, setiap saat kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, anak-anak muda di tempat ini, ayo dari muda engkau cinta Tuhan. Lihat, nanti hidupmu tinggal mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, ini foto bisa ditampilkan PowerPoint. Ya, puji Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang dahsyat. Ya, ini keluarga saya, istri saya tercinta. Ya, nanti tahun depan 9 Maret pernikahan kami baru 40 tahun. Ya, cucu kami baru 1. Ya, saya percaya tahun ini dari anak kami yang pertama, ya, wakil saya juga di gereja. Ya, istrinya juga seorang dokter. Semua karena kebaikan Tuhan. Jangan bilang saat ini, wah Pak Pendeta enak ya sekarang. Jangan. Bagaimana pergumulannya sehingga keluarga jadi berkat, sehingga keluarga jadi dampak. Ya, puji Tuhan, anak saya yang pertama sebagai dokter spesialis KKLP banyak ngalami mujizat-mujizat besar. Nanti saya ceritakan sedikit bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan memproses kami, saya, istri, anak-anak juga ngalamin semua. Anak, sehingga anak-anak bisa melihat, wow, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Aku terkasih. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan itu jangan setengah-setengah. Jangan jaim. Mau melompat ya lompat aja. Ya. Mau nari ya nari aja, nggak usah jaim. Di gereja kita, saya selalu menari buat Tuhan. Ya, kita bukan buat menyenangkan manusia, bukan buat Bapak Gembala, tetapi buat Tuhan. Kita datang ke tempat ini ingin berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Ya, ini yang kita rindukan, sehingga kita bisa naikkan pujian ini. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kalau kita ada kerinduan besar ke gereja, bukan ketemu dengan Pak Gembala, tapi ketemu dengan Tuhan, maka engkau akan semangat beribadah. Kapan ya mau datangnya minggu? Kapan ada program gereja lagi, ada kul, ada komsel? Ikut terus, nggak pernah berhenti. Ada doa, ikut terus. Kesaksian hidup, ini kesaksian nyata. Ya, dan hambanya Pak Pendeta Joko juga kenal sekali dengan kakak ipar saya nomor 1, Edi Sumarso. Ya, Mas Pung. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, beliau tahu bagaimana hidupnya. Tapi saat dia melihat hidup kami sekeluarga, dia saat hatinya hancur, gak bisa apa-apa, bisa datang ke rumah saya. Dia lihat keluarga adiknya diberkati. Keluarga adiknya bukan cuma diberkati secara materi, tapi anak-anaknya semuanya dipakai Tuhan. Gak ada satupun yang tidak melayanin.
tadi bisa tayangkan kembali. Yang pertama sebagai ketua diklat di DPA Banten. Jadi kalau ada diklat mengenai kesehatan, mengenai kepemudaan, bisa panggil anak saya. Ya. Dan seminar keluarga saya selalu berdua bersama anak-anak saya. Bersama keluarga anak saya yang pertama. Bagaimana walaupun sudah 5 tahun rumah tangga sampai hari ini belum dikaruniain seorang putra. Tapi dia bilang, itu gak jadi tolok ukur. Yang penting aku melekat sama Tuhan. Aku mau melayani Tuhan lebih dari. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Dan pergumulan kami, saudaraku terkasih. Ya, saya minta maaf waktunya sampai jam berapa ini Pak Gembala? Boleh sampai jam 4 sore. Haleluya. Ya, Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Kalau saya saksikan sampai besok juga gak akan selesai. Banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Anak-anak bisa melihat. Ini loh Tuhan kita. Oh benar. Tuhan yang kita sembah sehingga kita menanamkan pondasi yang kokoh. Buat istri, anak-anak, semua mantu. Bahkan cucu saya yang namanya Fit Iman Melodi. Yang suka menyanyi. Dan dia selalu dimanapun juga memuji Tuhan. Ya, itu kita bisa melihat setiap hari. Cuma walaupun pendeta itu juga manusia, nggak lepas dari masalah. Kalau mau lepas dari masalah ya kita melepaskan raga ini baru lepas dari masalah. Ya, karena Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru. Tuhan nggak pernah berjanji jalan selalu rata. Yang Tuhan janjikan apa? Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Itu janji Tuhan dan nyanyi amin. Dan puji Tuhan anak-anak yang saya pertama. Ya, bagaimana saat saya diproses nanti kesaksian berikutnya. Ya, di dalam materi PowerPoint. Ya, dia mengalami bahkan spesialisnya itu diberikan semuanya beasiswa oleh negara. Negara loh. Saya nggak mampu. Saya tahun 2011 padahal saat lagi hit-hitnya. Saat lagi luar biasanya. Kalau secara dunia saya orang gila. Saya bilang kepada hamba Tuhan yang kerja sama saya. Pendeta juga sama-sama gembala. Dia kontrak sama saya 1 hari 5.000 karton. Tapi saya bilang, Pak Pendeta saya mau berhenti. Ini Tuhan suruh. Padahal anak saya yang pertama belum selesai kedokterannya. Baru akademisnya, sarjana kedokteran. Baru selesai, mau dokter muda, koas, baru setelah itu baru dokter. Ya, di sini ada dari kedokteran, pasti tahu. Ya. Dan yang nomor 2, baru semester 4 kedokteran gigi di Trisakti. Bayangin, Tuhan suruh tutup pabriknya. Padahal 1 bulan saya nggak kurang bersih, cepet tio, bersih segala-galanya. Tapi Tuhan suruh tutup. Saya tersungguh pakai Tuhan dan saya bilang, Tuhan konfirmasi bukan cuma sama saya, istri, anak-anak, semuanya saat kami mesbah keluarga pagi bersama-sama gandengan tangan. Waktu itu belum pada menikah. Ya, kita bergandengan tangan tersungkur pakai Tuhan. Semua dikonfirmasi, semua nangis. Papi kok kenapa? Pabrik suruh tutup. Kita harus mengandalkan Tuhan 100%. Nggak bisa mengandalkan Tuhan cuma 98%. 99% nggak bisa. 100% bulat kita harus menyerahkan diri hidup kita kepada Tuhan. Tapi nggak semua, jangan seperti saya ya. Ya Tuhan, 2011 kami tutup pabrik itu di Banjarwijaya, home industry. Ya. Tiap hari selalu kontainer datang. Ya. Tapi setelah itu saya alihkan ke sahabat saya yang ada di Cibinong. Ya, saudaraku terkasih. Tapi Tuhan bela. Sampai selesai kedokterannya. Sampai dapat beasiswa dari negara. KKLP, spesialis KKLP. Kedokteran Keluarga Layanan Primer. Kalau di luar negeri itu terkenal sekali. Bahkan number 1 di luar negeri, family medicine. Ada yang kedokteran? Orang? Ya. Family medicine di luar negeri itu nomor 1. Di Indonesia baru bangkit.
Dan anak saya angkatan yang pertama, dari 2000 dokter diseleksi se-Indonesia, hanya 42 yang diseleksi yang kedua. Dan yang diterima cuma 11 dokter. 10 dokter semuanya kepala-kepala RUSD yang sudah di atas 50 tahun. Tapi satu-satunya anak saya yang baru 30 tahun. Ya, yang terpilih. Satu-satunya CNS, satunya Kristen, dan paling muda terpilih dan dapat beasiswa full. Yang 10 masih bayar 1 semester 5 juta. Anak saya gratis, bahkan setiap bulan dapat uang saku 1,5 juta. Apa itu bukan karena Tuhan? Beri tepuk tangan Allah kita. Waktu 2016 waktu itu, waktu saya antar ke Jatinangor ambil kartu mahasiswa, masuk di Universitas Pajajaran. Dia keluar dari kantor TU-nya dan dia menuju ke mobil. Dia nangis, papi, bener. Tahun ini tahun pembebasan seutuhnya. Aku mengalami pembebasan, bayar SPP, bayar ini itu, bahkan tiap bulan dapat support dari negara. Itu semua karena Tuhan. Dia menyelesaikan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kerinduannya tahun depan dia akan menjadi Menteri Kesehatan. Doakan. Yes, saya percaya. Saya cuma pesan, jangan tinggi hati, jangan sombong, tetap rendah hati. Ya, bahkan 2 minggu yang lalu dia diutus dari Kementerian Kesehatan jadi pembicara tunggal di Sydney selama 4 hari berturut-turut mengenai kedokteran keluarga. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan anak saya yang kedua, Tuhan sudah siapkan. Ya, ada klinik kalau nanti ada gigi sakit silakan dipisah Grande 2. Ya, ada nama itu Dental Care. Ya, Melodi sekalian promosi. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan sediakan semua selesai. Enggak minta-minta. Walaupun kakak kandung saya pas di atas, saya punya pabrik elektronik di Surabaya. Enggak pernah sekalipun, walaupun cicik saya telepon, ada apa? Kalau ada perlu telepon. Nah, Cik, aku sudah Tuhan sediakan semuanya. Setiap mau bayar semester, tahu sendiri kedokteran, 2 orang. Ya, saya bilang sama anak saya, Tuhan pasti menyediakan. Dan selalu tepat pada waktunya. 7 hari, bahkan 14 hari sebelumnya, selalu Tuhan sediakan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ini loh Tuhan kita. Ini Allah kita. Bahkan yang nomor 3 juga mengalami banyak mujizat. Waktu 2016 sudah menyelesaikan SMA-nya. Ada yang dari Tarki, pasti kenal anak saya nomor 3. Ya, lulus dengan predikat siswi teladan, dapat beasiswa dari kedokteran, salah satu kedokteran di Jakarta. Tapi kedokteran itu kalau walaupun beasiswa tetap masih bayar sebagian. Ya, tapi saya bilang, nah, bisa enggak jangan dokter. Dia kepingin sampai koko, seperti koko sama ciciknya. Nangis dia. Papi, aku sudah berusaha untuk bisa masuk di kedokteran. Papi sih jadi pendeta. Nangis dia. Kenapa papi ditutup? Segala macam. Tutup mulutmu, ucap syukur. Saya bilang gitu. 1 tahun dia ngalami kekecewaan. Saya mau doain, dia gak ikut mesbah keluarga, saya nangis. Saya cuma doain kamar 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun dia ngalami mujizat Tuhan. Akhirnya dia masuk di PR, Public Relation, ya, hubungan internasional HI. Dan di situ IP-nya selalu 4, perfect. 2 semester langsung semester yang ketiga dapat gratis sampai selesai tanpa bayar sepeser pun. Sampai master komunikasi juga tanpa bayar. Itu semua karena Tuhan. Dan dia lihat katakan, benar papi mami, Tuhan gak izinkan aku jadi dokter. Tuhan izinkan aku jadi master komunikasi. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Dia jadi ketua PM perusahaan mahasiswa di mana itu, London School. Ya, ada yang dari London School?
Pasti kenal sama Marcia. Ya, gak apa-apa. Ya, Tuhan itu ajaib. Ini loh Tuhan kita. Ayo. Sehingga kita bersama keluarga bisa melayani Tuhan. Anak saya yang ketiga hari ini worship leader. Anak yang saya pertama hari ini yang bawakan firman minggu kedua. Ya, minggu pertama saya, minggu kedua anak saya. Dan itu semua karena Tuhan. Kalau kami di GBI Gatot Subroto yang minggu ketiga selalu Pak Niko. Walaupun melalui ini. Minggu 4 kadang-kala CK5. Ya, dari Pak Timotius Hardono. Kita selalu dapat berkat pengajaran. Hanya minggu kelima kadang-kala kita harus atur benar. Ya, Tuhan kirim hamba Tuhan. Saya percaya nanti hambanya juga memberkati di tempat kami. Ya, Pak Kinoto, Pak Joko harus memberkati Tang City. Ya, saya percaya. Ayo kita bangun pondasi yang kokoh sehingga keluarga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Keluarga kita bisa menjadi berkat buat Tuhan. Saya bukan, mohon maaf, saya enggak memegahkan diri, tapi saya mau menunjukkan ini loh Tuhan kita. Kalau kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh enggak tanggung-tanggung, Tuhan akan kerjakan semuanya. Ya, untuk setiap kita. Ya, dan Tuhan akan selalu bekerja dalam kita. Ayo kita baca firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai 18. Pondasi keluarga yang kokoh. Ya. Saya bacakan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Wow. Saudara terkasih dalam Tuhan, keluarga itu menjadi syarat utama ya. Keluarga yang kuat itu menjadi syarat utama. Kalau gereja mau kuat ya keluarga harus kuat. Negara kuat ya gereja harus kuat. Institusi yang terkecil adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu bisa menjadi berdampak, keluarga itu bisa menjadi berkat. Kalau keluarga, di dalam keluarga aja sudah sulit untuk bisa saling komunikasi. Ayo pagi hari ini kita koreksi satu dengan yang lain. Setiap malam sebelum tidur kami berdoa. Dan kami selalu bergandengan tangan. Kalau anak-anak saya sudah berumah tangga sendiri-sendiri, yang dua, kita selalu video call. Ayo berdoa. Kita saling mengampunin. Tanpa sadar ucapan kita menyakiti pasang hidup kita. Tanpa sadar kita sebagai orang tua menyakiti hati anak kita. Kita minta ampun. Walaupun kita mungkin gak merasa berbuat salah, kita selalu bereskan. Dan di situ hadirat Tuhan akan mengalir dalam setiap kita. Rumah tangga, keluarga, atau pernikahan. Walaupun saya tidak di bidang keluarga lagi Banten, tetapi saya selalu membawakan mengenai keluarga. Bagaimana keluarga itu menjadi hal yang sangat amat penting. Agar kita siap bagi yang mau masuk rumah tangga, yang sudah masuk rumah tangga. Pasti suami istri diciptakan itu berbeda. Nggak ada yang sama.
justru itulah, perbedaan itulah saling melengkapi, maka mujizat besar akan terjadi dalam keluarga. Kalau kita nggak bisa saling melengkapi, kalau kita nggak bisa meresponin perbedaan itu, kita nggak bisa memaksakan pasangan hidup kita untuk bisa mengikuti keinginan kita, nggak bisa. Kita menikah harus siap disakiti dan siap mengampunin tanpa batas. Ingat perihal misteri Paskah. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mengasihi kita. Yesus mengampuni kita tanpa batas kepada setiap kita. Bahkan sampai hari ini, kalau kita berdosa, semerah apapun dosa kita, sebejat apapun kita, Tuhan akan mengampuni kita. Tapi ingat Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Barang siapa menabur daging akan menuai kebinasan dari daging itu. Tetapi barang siapa menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Kita jangan sesat. Oh, Allah pengampun, kita berbuat dosa deh. Nggak bisa begitu. Keselamatan tiket yang kita terima harus kita pegang, kita pelihara. Karena tiket keselamatan bisa hilang kalau kita jauh daripada Tuhan. Sebab itu kita harus pelihara apa yang sudah Tuhan beri, keselamatan buat kita. Kita jaga. Lukas 13 ayat 24 disitu katakan jelas, Yesus sendiri yang berkata, jawab Yesus, berjuanglah untuk masuk ke jalan yang sempit itu. Sekali lagi aku katakan berjuanglah. Banyak orang yang berusaha tetapi gak bisa masuk. Tetapi bagi setiap kita gereja Tuhan di tempat ini, pribadi demi pribadi, akan Tuhan mampukan. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kita akan jadi berkat, kita akan jadi saksi dimanapun kita berada. Di keluarga kita. Sehingga keluarga kita semakin dibangun. Semakin kokoh. Di dalam kebenaran iman yang sejati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan. Ya, contoh di dalam Alkitab ya, terdapat teladan keluarga yang kokoh, yaitu Yosua. Yosua katakan kepada bangsa Israel, ya, kemana engkau akan beribadah? Tetapi aku bersama keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ada keteguhan yang kokoh yang Yosua katakan kepada bangsa Israel, ya, karena pentingnya ibadah. Keluarga yang kokoh berdasarkan pondasi kerohanian dengan benar. Kita harus tanamkan di dalam keluarga pondasi-pondasi kebenaran firman Tuhan. Sejak kecil anak saya begitu lahir, misalnya hari Jumat, Minggu langsung saya bawa ke gereja. Nggak perlu kayak kejawen ya. Tunggu 40 hari. Kalau kejawen itu istilahnya ya Pak ya, Pak Pendeta, apa namanya, kena sawan katanya. Nggak. Itu bagi kita anak-anak Tuhan dijauhkan semuanya, tolak. Kalau kita percaya itu berarti kita nggak percaya Tuhan. Ya, ayo sebab itu anak rohani kami semuanya jemaat Tuhan. Begitu lahir dari Kemis, Minggu langsung dibawa ke gereja, serahkan kepada Tuhan. Begitu anak saya lahir, Minggu langsung saya serahkan kepada Tuhan. Ya, ayo kita belajar. Mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kita, apalagi percaya tahayul. Ya, itu berbahaya buat kita. Ya. Nah, keluarga Yosua contohnya, mereka menekankan ibadah begitu rupa meskipun menghadapi bangsa yang belum tentu memilih beribadah kepada Tuhan. Yosua menetapkan hatinya bersama keluarganya, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Kita harus memberikan teladan buat anak-anak. Kita berikan teladan buat keluarga. Ya, waktu itu setelah dari Kidang sedang jemaat Allah, karena terlalu jauh saudaraku terkasih, ya di Grogol, Susilo 3, akhirnya kami tinggal di Tangerang. Akhirnya kami
pergi yang dekat, yaitu di GBI Motherland. Waktu itu masih Betani. Ya. Masih tahun 89, 90. Tapi setelah Betani diturunkan, dibuang dari GBI, kami karena keluarga besar Betani mau nggak mau kami tetap mau cari Betani. Ya, walaupun itu jauh kami belain, saudara terkasih. Akhirnya di mana? Di Ratu Plaza, Pendeta Sunaryo. Dan kami menetapkan di sana. Ya, dan di sana dipercaya sebagai koordinator ibadah sore. Tapi kami nggak peduli, walaupun saya sebagai koordinator sore ibadah ketiga, saya ibadah pagi jam 7, di sana jam 6 pasti saya sampai duluan. Ya, saya ajarkan anak-anak pentingnya ibadah. Sebelum ibadah mulai, kita datang lebih dulu dengan hati yang berkobar-kobar, ingin ketemu Tuhan Yesus. Ya. Sehingga anak-anak tertanam kuat bahwa satu kesatuan, nggak ada satupun yang saya izinkan untuk ke gereja lain. Kita harus bersama-sama, satu keluarga, unity. Ya, kita bersama-sama setiap hari, minggu, bahkan minggu itu selalu bawa sekalian seragam. Wah, ini mereka yang sampai sekarang ingat bagaimana Ratu Plaza kami sampai nginep, saudara terkasih, yang namanya Hotel Losari yang ada di Blok M itu jadi saksi bisu. Ya. Setelah itu kami selalu nginep dan pagi-pagi jam 5 kami berangkat untuk antar sekolah di Tangerang. Ya, BK3 sekolahnya. Ayo gereja Tuhan, ini pentingnya ibadah. Sehingga anak-anak ditanam kuat bahwa pentingnya ibadah. Bahkan mereka melihat kalau ada doa pengerja saya jam 9 malam baru mulai. Jam 6 sore saya sudah berangkat. Mau hujan, mau badai pun waktu itu. Ya, saya naik motor bersama istri. Ya, karena anak-anak gak ikut kalau doa pengerja. Ya, udah berdua naik motor aja. Dari Alam Indah waktu itu di Cipondoh. Ya, lewat Ciledug, tembus Taman Puring sampai Ratu Plaza. Di tengah jalan hujan lebat, kami pakai jas hujan, tembus juga. Sampai Pak Gembala bilang, kok mbok paksain nek udan toyo, karena arek Surabaya juga. Ya, nah aku kepingin ketemu Tuhan. Anak-anak bisa melihat bahwa kami orang-orang tua, kami cinta Tuhan, kami utamakan ibadah lebih dari segalanya. Sehingga saya ingat kepada kakak ipar saya saat akhir-akhir hidupnya, bagaimana dia merindukan bahwa dia rindu dibaptis. Ya, saya baptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dan dia cinta Tuhan. Hujan lebat, modok, ada doa malam, dia tetap datang. Saya ingat waktu saya, karena saya pernah cerita selalu khotbah bagaimana, dan dia juga ingat waktu saya kalau melayani ada doa pengertian sampai hujan-hujanan. Ya, tetap ke gereja. Dia pun juga hujan-hujanan juga tetap ke gereja. Bahkan dia sudah dipanggil Tuhan tahun 2021. Ayo gereja Tuhan, kita mau pentingkan ibadah sehingga pondasi yang kokoh itu terbentuk di dalam keluarga kita, sehingga anak-anak kita tahu pentingnya ibadah, pentingnya cinta Tuhan, dan terus berupaya melengkapi dirinya. Walaupun ada tantangan untuk beribadah bersama keluarga, mungkin kemalasan, ya, kesibukan dan lain-lain, bahkan badai sekalipun. Ya. Ingat, hujan terjadinya, hujan selalu ada badai, selalu ada angin puyuh. Artinya apa? Kalau engkau mengalami goncangan apapun juga, engkau jangan pernah mengeluh, tapi mengucap syukur karena ada hujan berkat, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Ayo gereja Tuhan. Yang kedua, kita tanamkan pondasi yang kokoh buat keluarga kita. Yang kedua, seperti Timotius, pentingnya teladan iman, saudaraku terkasih. Kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan 5 di situ, saudaraku terkasih, nggak usah kita baca. Bapak Ibu sekalian bisa baca di rumah ya. Di situ keluarga yang kokoh memikirkan pentingnya meneladankan iman kepada generasi penerus. Pentingnya
kita memberikan contoh ya, buat generasi kita, khususnya anak-anak muda, ya, akan Tuhan pakai luar biasa di tempat ini. Generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Ayo, ya, kita juga memberikan teladan iman. Dari muda engkau tetap mencintai Tuhan, apalagi sebagai orang tua yang sudah rumah tangga, tetap memberikan teladan iman. Dan teladan iman gak harus dari seorang ayah, tapi juga bisa dari seorang ibu, dari nenek juga bisa. Ya, kalau engkau kecewa anak-anak muda di tempat ini dengan ayahmu, ayo minta ampun sama Tuhan lebih dulu kalau karena engkau kecewa. Sakit hati kepahitan mampir boleh, nginep jangan. Apalagi ngekos, mahal harganya. Ya, sebab itu buang kepahitan, buang sakit hati. Ya, kita lihat survei membuktikan kalau saya ke rumah sakit mendoakan orang-orang sakit, selalu saya tanya, apakah engkau menyimpan kepahitan? Apa engkau menyimpan sakit hati dalam hatimu? Rata-rata orang yang kena cancer banyak menyimpan dendam, sakit hati. Oh, bilang enggak sudah ngampunin. Tapi begitu ketemu orangnya yang menyakiti kita, melengos, saudaraku terkasih. Itu belum mengampunin. Yang namanya mengampunin orang yang sudah menyakiti kita tetap shalom, senyum. Ya, kita tetap berbagi kasih. Kita berikan teladan iman. Ya, anak-anak, saya berikan contoh bagaimana kita memberikan teladan iman. Bagaimana saya sekeluarga waktu masih 2, yang nomor 3 itu beda 6 tahun dari yang nomor 2. Tapi nomor 1 beda 2 tahun. Ya. Memberikan teladan iman buat mereka. Kenapa waktu kami tinggal di Alam Indah, depan rumah kami mengasihi mereka. Ya. Kami memberkati keluarga di depan rumah kami. Mereka kesulitan, kami bantu. Bahkan istrinya yang mau melahirkan, suaminya gak ada di tempat, lagi ada di Medan, lagi ada di Sumatera. Saya bawa sama istri saya ke bidan untuk melahirkan. Walaupun setelah selesai melahirkan tidak dibayar, bilangnya tanggung jawabnya Pak Handoko. Kita beresin, kita bayar. Walaupun tidak ada kebaikan yang dia berikan. Sampai saya sempat mau dibunuh, saudaraku terkasih. Tapi Tuhan lindungi cover saya. Ya, bahkan kalau saya terlambat 1 detik mungkin perut saya sudah terbelah. Ya, tapi Tuhan lindungin. Walaupun sudah dibuat seperti itu, kami disantet. Ya, terbukti di atas genteng itu ada tulisan, ada tanah kuburan, ada huruf-huruf Arab kertas yang ada di genteng kami. Tapi Tuhan kasih tahu melalui mimpi, Roh Kudus kasih tahu. Saya cuma siram aja, saya bersihkan dalam nama Yesus. Ya. Dan keluarga itu dari depan melihat, kok tahu ya? Ya. Dan gak tembus, dikirim ular 3 kali. Anak-anak saya bisa melihat, apalagi anak saya pertama, kedua. Ya. Bahkan saat yang pertama dikirim di lantai 2 di kamar kami, saya injak di dalam nama Yesus dan saya bakar ular hitam itu. Yang kedua, waktu anak saya dua-duanya ngeles, ada gurunya datang di ruang tamu. Atapnya itu, plafonnya tertutup rapat, tahu-tahu jatuh ceplok, ular hitam juga. Ya, langsung. Dan selalu dikirim ular. Puji Tuhan, selalu saya ada di tempat. Itu Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan lindungi, langsung saya injak, saya linggis, saya keluar, saya bakar di dalam nama Yesus. Dan yang kirim itu melihat dari jendela, saya tahu, ngintip, saudara terkasih, karena hordennya terbuka. Kok tahu ya? Nggak mempan. Yang ketiga di teras dikirim, yang ketiga nggak mempan. Yaitu sampai mau bunuh saya karena nggak mempan, saudara terkasih. Tapi tetap kami mengasihi. Dan dia dipukulin sama teman kerjanya. Ya, sampai hampir meninggal.
Saya urusin, saya gendong di hutan itu, saudaraku terkasih, karena istrinya yang telepon. Ya, istri yang telepon, saya langsung bawa ke rumah sakit Asobiri di BSD. Ya, kita belain semuanya. Dan di situ Tuhan nyatakan, ya, kita memberikan teladan iman buat anak-anak. Lakukan yang baik walaupun orang lain sudah berbuat jahat sekalipun. Kita tetap mengampuni tanpa batas. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa batas, apalagi pasangan hidup kita. Pasti walaupun kita disakiti, walaupun kita dikata-katain, mungkin yang belum bertobat pasangan hidup kita, tapi kita tetap puji Tuhan. Kita tetap mengasihi. Ya, karena kita harus mengasihi tanpa batas, mengampuni tanpa batas, seperti misteri Paskah yang Yesus lakukan buat setiap kita. Mengampuni tanpa batas. Sehingga terkasih, tetangga saya depan rumah, setiap lebaran selalu saya kirim sembako. Sampai rumah saya mau jual, saya diberkati rumah, bergeser ke Banjarwijaya. Dari PTN bergeser sedikit ke real estate. Ya, saya mau jual rumah itu, rupanya dia sampai bingung, kok bisa tahu satu orang gini. Dia belum tahu ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Tepuk tangannya buat Allah kita. Haleluya. Dia bingung karena di depan pintu kami itu Tuhan kasih jelas mimpi cabut paku yang ada di depan pintu. Padahal itu di pagar jalan, di depan pagar. Jadi setiap orang yang mau datang batal terus, 3 bulan batal terus untuk mau beli rumah itu. Tapi saya cabut di dalam nama Yesus. Panjangnya itu 30 cm, bukan 20 cm. Tulisan Arab semua. Tulisan Arab semua untuk menolak. Ya, saya itu kan susah. Saya linggis-linggis, saya hancurin, saya palu-palu. Dia ngeliatin aja dari jendela. Ya, kan nggak bisa. Habis saya bakar kuasanya di dalam nama Yesus. Lama, udah hitam, gosong. Saya buang di Sungai Cisadane. Dan nggak lama dari itu, seminggu rumah itu terjual. Tuhan itu ajaib. Kalau kita melekat sama Tuhan, makanya anak-anak semua tahu. Wow, pentingnya ibadah, pentingnya kita cinta Tuhan, kita melekat mengandalkan Tuhan. Tuh Roh Kudus selalu memberikan, ngasih tahu apa masalah kita yang menjadi penghalang kita, itu semuanya Tuhan lalukan dan Tuhan kasih tahu. Anak-anak semua cinta Tuhan. Khususnya anak saya pertama, itu karunianya karunia penglihatan. Kalau saya melayanin rumah-rumah yang dirasuk setan, bahkan waktu di Motherland di depan itu, tanah itu sampai mumbul, naik itu. Keramik itu sampai naik. Bahkan 5 pembantunya, 5-5-nya kerasukan setan. Ya, bareng, saudara terkasih, borongan, kayak demonstrasi. 5-5-nya kemasukan setan. Ya, kita lihat, kita doa. Dan isi saya juga karunia penglihatan persis seperti anak saya. Ya, baru saya dikonfirmasi isi saya ngomong gitu, saya baru langsung lihat juga. Ya, itu di situ di bawah keramik ditanam kepala kebo, bongkar, dan ternyata benar kita bongkar itu ada kepala kebo. Dan kemudian ada roh perjinahan di dalam rumah itu. Kita dikasih tahu semuanya. Anak saya, istri saya dikasih tahu semuanya. Bahkan wanita telanjang itu naik ke atas, lari, kita kejar di dalam nama Yesus. Ada satu ruangan, saya bilang minta kuncinya, buka ruangan ini. Ternyata banyak penyembah berhala di situ. Boleh saya angkat semuanya, kalau enggak keluarga kalian seperti ini semuanya. Ya, saya keluarkan semuanya, kita bakar semuanya. Bahkan masih ada simpen abu neneknya di situ. Ya, walaupun sudah yang namanya KTP-nya Kristen, tapi masih simpen, gak dibuang, saudara terkasih. Opok-opok dan yang lain-lainnya segala macam ada di situ semua. Ya, bahkan yang gede-gede kayu tasbih itu ada semua di situ. Saya keluarkan, saya bakar di dalam nama Yesus. Tapi yang kuningan itu kan susah ya. Saya bakar, saya injek-injek, saya palu-palu, saya gepeng-gepeng. Saya bakar kuasanya di dalam nama Yesus. Dan saya buang Cisadane. Setelah itu gak pernah ada satupun iblis bisa masuk rumah itu. Dan sekarang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
menjadi jemaat kami juga. Ayo gereja Tuhan, kita berikan teladan iman buat anak-anak kita, keluarga kita. Sehingga ada pondasi yang kokoh, anak-anak bisa melihat, wow, sama Tuhan itu keren. Sama Tuhan itu dahsyat pokoknya. Kita banyak ngalamin. Bahkan ada pengerja kami yang ngalamin sakit di Mahkota Mas. Ya, rumah rukonya tinggal di situ. Anak saya lihat sendiri dulu yang pertama. Papi, lihat itu di kanan tuh, sebelah ruko konon, itu ruko kosong hitam. Lihat nggak itu? Ada nenek-nenek di situ. Wah iya, wush, kita urapin aja. Ya, dari lantai 3 sampai lantai bawah kita urapin. Bahkan nggak pernah sakit lagi. Dan bahkan sudah buka jemaat juga di 3 Raksa. Puji Tuhan, semuanya menjadi berkat. Ada teladan iman yang kita berikan sehingga pondasi kuat kita bangun buat keluarga kita. Anak bisa melihat Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Ayo gereja Tuhan, kita semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Kita memberikan teladan sehingga anak cucu kita bisa melihat, bisa meneladani iman kita, bahwa kita sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yes. Haleluya. Saya minta maaf. Puji Tuhan, ini karunia Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya melantik staf pengurus, setelah pengurus Perwil 6. Dan Tuhan percayakan sebagai ketua Perwil untuk periode 2023-2024. Waktu hari Kamis saya sebelah kanan ini, kalau kiri sudah betul-betul kabut ya. Sudah tebal ini. Udah gak bisa buat baca. Waktu hari Kamis itu sama sekali gak bisa baca. Saya cuma doa sama Tuhan. Perkenananmu hari Sabtu, Engkau izinkan hamba-Mu untuk melantik staf pengurus Perwil 6. Berikan kekuatan, gak mungkin kan gak baca sendiri. Ya, Tuhan hari Sabtu pagi itu Tuhan kasih penerangannya luar biasa. Sampai hari ini, pagi ini enak bacanya walaupun agak dekat, saudara terkasih. Tuhan itu luar biasa. Dan besok hari Minggu Tuhan izinkan saya bisa operasi mata kiri saya. Dan itu prosesnya juga mujizat. Anak saya bilang, saya udah gak usah ngandali kekuatan kita. Saya bilang anak saya, kamu punya uang simpen aja. Sudah maksa saya dari 2 bulan lalu. Ayo Pi, operasi aja. Wes, aku sih bayari. Enggak Sel, kita gak mau ngandalin kekuatan. Kita ikutin aja. Papi mau ikut BPJS. Ya, Tuhan pasti akan melihat mujizat. Tuhan akan mempertunjukkan, mendemonstrasikan mujizatnya buat kita. Ini loh Tuhan kita. Ternyata saudara terkasih, kan saya dirujuk ke RSUD. Dan ada salah satu spesialis itu tetangga saya, sahabat saya. Saya kebetulan ketua RW juga. Dan itu RT saya juga. Satu. Saya bilang, Dok, kayaknya mungkin gak saya minta rujukan di Siloam. Dia bilang, Pak Handoko gak mungkin kayaknya. Biasanya spesialis di sini gak akan kasih rujukan ke rumah sakit lain, apalagi rumah sakit swasta. Tapi kita anak raja di atas segala raja. Saya sebelum menginjak kaki saya turun dari mobil, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan mengizinkan saya dapat rujukan kayak Siloam. Oh, Tuhan itu dahsyat. Saya masuk ke ruangan dokter, saya mau bahasa roh aja. Dalam hati ya, gak kenceng ya. Nanti sangkain opo. Ya, apa sih kira-kira. Dokternya saya udah cerita sama susternya. Saya udah cerita, kira-kira sus bisa gak saya, dokternya belum datang. Kira-kira bisa gak? Kayaknya gak bisa Pak. Tapi rupanya susternya udah cerita sama dokter matanya. Dan saya masuk, saya begitu duduk di depan dokter matanya, spesialis mata. Bapak mau minta rujuk kemana? Saya mau minta ke Siloam, langsung dibikinin. Tanpa AIUEO, tanpa tanya sebab musibab. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Wow, ini loh Tuhan kita. Bahkan di Siloam sudah dapat kepastian 31 Oktober. Tapi tanggal 1 November saya harus rakerda. Saya bilang habis operasi gak mungkin bisa ikut rakerda. Saya bilang ke Siloam, Sus bisa gak saya minta diundur tanggal 7.
Karena tanggal 1 saya ada rapat kerja daerah. Saya sebagai hamba Tuhan. Ya, oke, diundur. Ternyata tanggal 4 dikasih tahu alatnya rusak. Itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan semuanya. Gak tahu. Tuhan itu dahsyat. Dan ternyata saudaraku terkasih, Tuhan berikan yang terbaik lagi tempat. Saya dirujuk lagi ke klinik mata, khusus klinik mata di Serpong, di Gading Serpong, di depan rumah sakit, di depan Mall Karsten ya. Ada klinik mata Serpong di situ, alatnya lebih komplit, lengkap, bahkan dokternya itu depan rumah anak saya, teman anak saya waktu di Pajajaran. Berikan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Ya, sebab itu kalau kita ngalami persoalan apa, jangan cepat ngeluh, enggak boleh. Agar mulut kita selalu katakan sama Tuhan, biar mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau ada persoalan, muji Tuhan, bersyukur, jangan mengeluh, karena Tuhan gak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tuh yang tadi haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Wow. Waktu saya menyerahkan total hidup saya kepada Tuhan, sekuler saya stop total. Bukan gak lepas saya dari pergumulan. Rumah yang kita ambil 2007 di Motherland yang 250 meter, ya Tuhan izinkan untuk kita diproses. Tapi gak sempat sampai ditempel. Kasih waktu tinggal 7 hari. Kami harus keluar dari rumah itu. Yang kami lakukan, kami berlima cuma tersungkur di bawah kaki Tuhan, bergandengan tangan. Kami gak pernah mengeluh. Kami bersyukur. Kami gak pernah katakan Tuhan tolong, gak. Kami cuma menyembah. Kami cuma menyembah. 3 hari sebelum kami harus keluar dari rumah itu, ujuk-ujuk, sekonyong-konyong, tiba-tiba anak muda datang. Om, rumahnya mau dilepas ya? Berapa om? Saya sebutkan akal yang fantastik, 3 kali lipat dari harga beli. Dia bayar gak pakai nawar, sebesar pun beri tepuk tangan matalah kita. Pas itu hari Sabtu. Om, tak transfer sekalian, sekarang dulu tak transfer 1M dulu. Nanti sisanya kita beresin di bank. Dia lihat cuma sisa 600 aja, selesaikan. Dan Tuhan lakukan ajaib buat kami. Kita berikan teladan buat anak-anak kami. Andalkan Tuhan, gak usah ngeluh. Tuhan tahu persoalan engkau. Tuhan tahu apa penyakitmu. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Kalau engkau cinta Tuhan, kau gak usah ngomong. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Dia pasti akan bela engkau.
Dia pasti akan tolong engkau. Dia gak pernah meninggalkan engkau. Saya diangkat tua perwil, Tuhan aku gak mampu. Persoalan banyak di perwil 6. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan pasti akan bela kita. Demikian juga kita adalah pilihan-pilihan Allah yang sudah dikuduskan. Dan kita akan selalu dibela sama Tuhan. Apapun persoalan kita. Sakit penyakit saya alamin, jantung bengkak, penyumbatan MRI mujizat gak boleh Tuhan izinkan untuk dipasang ring. Saya alamin semuanya. Bahkan 2018 sebelum berangkat ke Israel, naik ke Gunung Sinai, Tuhan izinkan itu lepas. Dan hari ini tidak ada satupun penyumbatan di jantung saya. Berita bersama kita. Saya tetap mengalami proses. Saya tetap mengalami masalah. Pendeta juga manusia. Tapi bagaimana kita jangan pernah mengeluh. Tuhan aku sakit, dah. Terima kasih Tuhan, jantung baru. Waktu 86, tahun 1986 saya 2 tahun setelah menikah saya gagal ginjal. Namanya tahu kayaknya, waktu saya masih ditinggal di Kepak, bengkak semua saya. Itu harusnya sudah gak ada di muka bumi. Di rumah sakit Cikini, dokter yang operasi saya aja, ahli ginjal se-Asia Tenggara, sudah dipanggil Tuhan lebih dulu karena gagal ginjal. Tapi pasiennya hari ini bisa berdiri karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ya, kita ada di tempat ini, saudara bisa duduk di tempat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kita ketemu hari ini, Tuhan yang sudah atur. Kau pulang berbeda saat kau datang. Mungkin saat ini kau datang kau bimbang, aku punya masalah, doaku gak dijawab-jawab. Engkau pulang percaya engkau sudah dijawab Tuhan. Engkau yang belum dapat pekerjaan, bilang terima kasih Tuhan aku sudah dapat pekerjaan, seolah-olah sudah terima. Jangan terus mengeluh. Tetap kita berusaha cari kerja. Tapi bilang terima kasih Tuhan aku sudah dapat kerja. Kayak saya bilang sama anak saya yang pertama, selalu dia doa, terima kasih Tuhan aku sudah dapat anak. Dan saya doa juga, terima kasih Tuhan aku sudah dapat cucu dari Marcel sama Christine. Wow, itu berkatakan ya dan amin. Dan pasti akan terjadi. Walaupun kita belum mengalaminya. Ini yang namanya teladan iman yang kita harus berikan buat keluarga kita. Sehingga keluarga kita memiliki pondasi yang kokoh. Di dalam kebenaran iman. Di dalam cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga. Waktunya sudah habis ini. Haleluya. Haleluya. Luar biasa anak Bapak ini. Ya. Dari Simon Kirene, pentingnya warisan iman. Ya, ayatnya nanti baca di rumah. Simon Kirene, dia pikir dia waktu itu di Pisa Dolorosa, waktu itu dia salah jalan. Kadangkala persoalan kita jalan ke sini, kadangkala Tuhan izinkan masalah terjadi. Waktu Tuhan kasih tahu, suruh tutup pabrik. Tuhan gak mau, saya sering kadang-kala ngandal kekuatan uang yang ada. Tuhan gak izinkan itu. 2010 perintisan di Cikokol, yang sekarang dipakai Transmart, dulu the best. Saya cuma mengandalkan kekuatan saya. Tapi 2011 Tuhan bilang tutup itu semuanya, total. Saya bilang, oh Tuhan,
Tuhan yang tuntun semuanya. Bukannya kita enggak. Anak saya bisa melihat bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tuhan izinkan proses itu terjadi. Sampai rumah mau diambil bank. Tapi ternyata ada mujizat. Bahkan kita bisa beli 2 rumah. Di Motherland juga walaupun di belakang. Sama ada di Gading Serpong 1. Aku terkasih, itu semua karena Tuhan. Tuhan lipat gandakan yang gak mungkin dijadikan mungkin buat Tuhan. Yang secara akal kita gak mungkin. Tapi Tuhan bisa buat mungkin. Ya, karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya pentingnya kita berikan warisan iman buat anak-anak kita. Kita gak pernah salah jalan. Kita selalu dituntun Tuhan untuk mengalami mujizat. Walaupun kelihatannya masalah. Walaupun kelihatannya gak enak. Pahit. Tuhan latih kita agar kita gak bersungut-sungut. Tuhan latih kita untuk selalu mengucap syukur. Sebab itu, ayo bersyukurlah. Bersyukurlah untuk dalam segala hal. Tanamkan pondasi yang kokoh dalam keluargamu. Dan anak-anak muda, dibangun imanmu untuk semakin kokoh di dalam Tuhan. Maka percayalah Tuhan akan tuntun engkau semakin dewasa. Dewasa di dalam iman, dalam kebenaran Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Pujian ini saya gak pernah lupa. Ipar saya, cihu saya, Pendeta Henok Kusuma, Gembala Gereja Betel Indonesia, waktu itu masih Betani di Jombang, Jawa Timur. Bagaimana beliau mengalami hal yang dahsyat dalam hidupnya. Sehingga kami layanin sebagai adiknya di Jakarta. Dilayani oleh Dr. Terawan waktu itu di RSPAD tembak nuklir. Bagaimana beliau betul-betul cinta Tuhan habis-habisan. Dia gak peduli cancer yang dia alamin. Tuhan izinkan cancer itu terjadi dalam hidupnya. Cancer savofaring antara hidung dan otak. Ya. Sehingga sampai mata yang kiri itu keluar, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia gak pernah mengeluh. Anak saya bilang ini harusnya empek ini sudah gak ada di bumi ini. Tapi Tuhan izinkan empek hidup itu karena semua karena Tuhan. Makanya setiap saat dia selalu ada gitar di kamar kami. Waktu itu masih di Motherland, di rumah yang besar itu. Kami ada 4 kamar besar-besar. 1 kamar khusus untuk jiwa saya di situ sama Cik D saya. Dia 1 gitar dia minta selalu. Dia selalu naikkan pujian ini. Dan kalau ditanya sama Cik D saya yang sakit, dia bilang enggak. Tapi anak saya bilang itu mbak itu sakitnya minta ampun kayak begitu. Tapi dia berikan warisan iman buat keluarga saya juga. Anak-anak bisa melihat cinta Tuhan itu damai sejahtera. Walaupun persoalan sakit penyakit yang begitu hebat dialamin. Sehingga ayo naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri gereja Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serah
seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Hidup kami terus mau menyembah Kau. Kami mau sembah Kau seumur hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan kepadamu Tuhan. Haleluya. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus mengalir di tempat ini. Saya percaya engkau yang sakit saat ini mengalami lawatan Tuhan. Engkau mengalami kesembuhan. Jangan mengeluh atas sakitmu. Yang mengalami gagal ginjal, mengalami kanker darah, Engkau Tuhan akan berikan kanker darah yang baru di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir, kanker darah dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami gagal ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru. Engkau mengalami lambung yang luka, lambung sakit di dalam nama Yesus, Tuhan berikan lambung yang baru. Engkau mengalami jantung yang kronis, dokter sudah katakan stadium 4 gak mungkin sembuh, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang gak ada yang mustahil. Siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, jantung baru, lever baru, hati baru, ginjal baru, lambung baru, empedu baru, pankreas baru, darah baru, organ tubuh baru. Dan nama Yesus, tulang yang retak menjadi tulang yang baru. Seperti yang hambamu alamin 3 bulan yang lalu, jatuh dari atas, alami retak, patah tulang tangan kiri. Tapi hari ini sudah bisa diangkat, kesembuhan karena tulang yang baru yang Kau berikan buat hambamu. Percaya Tuhan, tulang yang baru buat setiap kami, yang retak, yang patah, sakit hati, kepahitan, sudah diberikan hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
Engkau yang mengalami keluarga-keluarga yang kurang harmonis, angkat tanganmu. Saya rindu berdoa buat saudara. Pejamkan matamu semuanya. Jangan lihat kanan kiri. Hanya Tuhan yang tahu. Saya pun gak akan buka mata saya. Hanya Tuhan yang tahu. Roh Kudus berbicara kuat. Mungkin kau anak-anak yang kepahitan dengan orang tuamu. Angkat tanganmu. Siang hari angkat tanganmu. Engkau kecewa dengan papamu. Engkau kecewa dengan mamimu. Engkau kecewa dengan kakakmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kiri dadamu. Keluarga yang kurang harmonis, suami istri. Angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat tangan-tangan terangkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, pulihkan semuanya Tuhan. Anggur baru tercurah buat keluarga-keluarga. Dalam nama Yesus, ada roh yang bergairah, roh menyala-nyala di dalam engkau. Roh harmonis itu selalu terjadi dalam keluarga. Segala roh keretakan, rumah tangga kehancuran, iblis yang hendak merongrong, di dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Kami percaya Tuhan, roh kepahitan, sakit hati, dendam, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus anak-anak dipulihkan. Terima kasih. Terima kasih. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Amen. Terima kasih Bapa. Hambamu selesai menyampaikan isi hatimu. Satu hal yang hambamu percaya, kuasamu, firmanmu tidak akan kembali sia-sia. Amen. Terus tertanam kuat di hati setiap gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Semua jemaat saya persilakan untuk kembali duduk. Terima kasih atas pemberitaan firman-Nya kepada Bapak Pendeta Daud Handoko. Tuhan Yesus semakin memberkati untuk keluarga dan pelayanannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Saudari Elsa untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan bisa tertanam di hati kami, bisa bertumbuh dan berbuah. Dan kami selalu mengandalkan-Mu di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu berkati selalu ya Tuhan untuk hamba-Mu, serta pelayanannya, kesehatannya dan keluarganya. Dan biarlah melalui hamba-Mu, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan sebentar kami akan memberi persembahan terbaik kami ya Tuhan. Biarlah berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, ku bersuara
persilakan Bapak Hendy. Bapak Yudi, silakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, saya dari panitia retret. Kebetulan ini retret perdana kita di GBI Geraha Oikos. Jadi saya berharap semua jemaat dari yang kecil sampai yang senior itu boleh ikut, karena penuh sukacita. Kita akan mengadakan retret di tahun depan di bulan Maret tanggal 29 sampai dengan 31 Maret. Itu tempatnya di Villa Aquarius Orange, Cisarua. Dan untuk pendaftaran bisa melalui ketua komselnya masing-masing atau langsung ke sekretariat. Itu dengan biaya pendaftaran untuk usia 17 tahun ke atas sebesar 500.000. Untuk usia 7 sampai dengan 17 tahun itu 300.000, dan di bawah 7 tahun itu kita gratiskan. Nah, retret kita itu enggak terlalu terikat dengan kegiatan. Kita cuma ada kegiatan, itu ada ibadah Jumat Agung. Hari Sabtunya di doa pagi, hari Minggunya ibadah Paskah. Itu selama retret juga disediakan makan 3 kali sehari, snack, dan ada door prize dan juga game yang buat kita happy semua. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih semuanya. Diharapkan ikut ya. Thank you. Tuhan berkati. Oke. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Puji Tuhan. Selamat datang di keluarga Oikos. Kami mengundang adik kembali untuk bisa hadir. Puji Tuhan, selamat datang. Puji Tuhan. Berikutnya kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan Pak Joko. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri semuanya. Hari ini diberkati Tuhan semuanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akhiri, saya mau berdoa untuk saudara kita yang baru hadir. Di sana ada Andra, ada Tika, ada Angel. Loh, kok tahu namanya? Ya tahu. Sini ada siapa tadi? Budiman. Ya, oke. Mari. Satu lagi. Joshua. Oke. Mari kita angkat tangan, kita memberkati saudara kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau berikan berkat firman-Mu yang luar biasa. Engkau ingatkan setiap kami bahwa kami harus memiliki keluarga yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya ketika kami ada dalam kebenaran-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami, itulah janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Pak Daud Handoko, Engkau berkati lebih lagi, dan lebih lagi. Kemanapun Engkau utus di sana, banyak orang boleh dibangkitkan kembali semangat di dalam ikut mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan juga hari ini kami berdoa untuk saudara kami, anak-anak muda yang Engkau kirim ke tempat ini, tidak ada satupun yang kebetulan. Hamba berdoa untuk Andra, untuk Tika, untuk Angel, untuk Budiman, untuk Yosua. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kirimkan mereka tempat ini Tuhan. Sekali lagi tidak ada satupun yang kebetulan Tuhan. Berkati mereka, berkati dalam apapun yang mereka kerjakan, di dalam studinya, di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya, di dalam pekerjaannya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar semuanya boleh berhasil oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau telah memiliki suatu rencana-rencana yang indah bagi anak-anak kami ini Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah memiliki rencana yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di anak-anak Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini, pagi hari ini juga Tuhan. Setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu, biarlah terus terngiang dalam hati kami, hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan.
secara rohani, dan juga secara jasmani. Jemaat dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus terus meluap-luap di dalam hatimu, dalam hatiku, sehingga kita semua dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus sendiri. Dan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam hidupmu, pribadi lepas pribadi, yang akan menuntun, memimpin, membawamu menjadi orang yang berkemenangan oleh karena pertolongan Tuhan, dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan. Kita semua yang dipercaya, yang menerima berkat ini dengan iman, sama-sama katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.